Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 sesi misa Natal dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai dengan seling saat meninjau korban banjir di daerah terisolasi. Kembali dibuka setelah 13 tahun, warga antusias kunjungi wisata edukasi Planetarium Jakarta. Salam jumpa saudara, kami temani Anda hari ini di hari Natal 25 Desember 2025. Selamat datang di Kompas Petang. Saya Tifa Solesa. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Jakarta. Saudara, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Natal 4 kali sejak Kamis pagi. Mulai dari misa pontifikal hingga misa khusus lansia. Misa pertama yakni misa pontifikal dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Misa pertama dilakukan pagi tadi, dilanjut misa kedua pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai misa keluarga yang diikuti oleh banyak anak-anak. Misa ketiga, misa khusus lansia atau bagi umat yang berusia lanjut dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian misa Natal kemudian ditutup dengan misa terbuka untuk umum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa ketiga yaitu misa khusus lansia yang baru memang diadakan tahun ini, itu di pukul 16, kemudian pukul 18 sebagai misa penutup rangkaian misa Natal akan di pukul 16 misa lansia akan dipersembahkan oleh Romo Makarius Marsono SY, kemudian di pukul 18 akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY selaku Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta. Di tempat berbeda, masih dari Jakarta, Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta melaksanakan rangkaian ibadah misa Natal 2025 dengan khidmat. Ibadah Natal di sesi pertama dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. Sebanyak 1.500 jemaat mengikuti ibadah yang terbagi dalam 3 sesi pada Natal tahun ini. Jemaat memadati ruangan ibadah utama dan meluap hingga ke tempat yang disediakan oleh panitia di lantai 2, teras hingga halaman gereja. Tema Natal tahun ini yang diusung GPIB Immanuel adalah Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Pada malam Natal yang paling banyak jemaat dan simpatisan itu kurang lebih 1.300 sampai 1.400. Makanya kami bangun tenda di kiri kanan dan depan gereja ini. Tema sentral dari GPIB, jadi mungkin selaras juga dengan perkembangan negeri ini. Jadi apapun itu tema yang diusung menggambarkan bagaimana Tuhan atau Allah itu memulihkan kehidupan semua orang. Tidak memandang suku, agama, dan ras. Jadi sangat nasionalis dan sangat humanis lah. Menyusuri perjalanan panjang, Kevin bertemu sang raja menuju karnak sederhana.
Natal di Gereja Santa Ursula Sawah Besar Jakarta Pusat dimeriahkan dengan pementasan yang diperankan oleh 80 anak dari Yayasan Santa Ursula. Anak-anak dan orang tua murid dilibatkan dalam perayaan Natal tahun ini. Sebanyak 80 anak dibagi menjadi 2 bagian, 30 diantaranya dijadikan peran dalam pementasan, serta 50 lainnya berperan dalam tim paduan suara. Berpakaian khas warga Bethlehem, sejumlah anak memerankan perannya dengan baik dalam menyajikan penggambaran kelahiran Yesus. Sejumlah ornamen seperti di Bethlehem juga menghiasi perayaan Natal di Santa Ursula. Kami ajak Anda ke Salatiga, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri perayaan Natal di sana. Selain menyampaikan ucapan Natal, Wapres Gibran turut meminta umat Kristiani mendoakan saudara-saudara yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Bapak Presiden, Bapak Ibu semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Masehi Injili di Minahasa Sentrum Kota Manado, Sulawesi Utara, yang didampingi Wagub Sulawesi Utara, Victor Mailangkai. Nasaruddin mengaku kagum dengan kehidupan masyarakat Manado, Sulawesi Utara yang harmonis dengan menjaga nilai-nilai toleransi meski dalam perbedaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Manado, ya ternyata apa yang kami saksikan luar biasa ya, terjadi kerukunan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi contoh untuk daerah lain betapa akrabnya satu sama lain, saling mendukung, memberikan perhatian satu sama lain. Waktu dia bilang di situ adalah tentang Allah dan Raja. Bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jemaat Gereja Bethel Indonesia menggelar ibadah Natal dengan khidmat dan penuh sukacita. Ibadah Natal tahun ini mengangkat tema Tuhan Yesus datang untuk memberkati keluarga, yang mengajak jemaat untuk memperkuat iman, menjaga keharmonisan keluarga, serta menumbuhkan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain diikuti langsung di gereja, jemaat juga dapat mengikuti ibadah via daring. Umat diingatkan untuk terus menebar kasih, menjaga persatuan, serta mempererat kebersamaan dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Yang menderita. Lalu bagaimana pelaksanaan misa dan ibadah Natal hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV di Katedral Jakarta, Rahma Piliang, dan di Makassar ada Gufran Lamataha. Kita ke Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana terlebih dahulu di Katedral Jakarta. Rahma, gambarkan kepada kami suasana misa Natal yang sedang berlangsung sore ini. Iya, Cindy dan juga saudara, untuk saat ini masih berlangsung atau sedang berlangsung misa sesi ketiga, dimulai tadi pada pukul 16.00 atau pukul 4. Dan kalau kami gambarkan, memang kalau di luar ini yang ada tendanya ini tidak ada umat ya di sini ya, Cindy dan juga saudara. Mereka ini sudah masuk ke dalam semuanya dan mereka ini melaksanakan ibadah di dalam gereja. Dan untuk misa sesi ketiga ini atau misa pada pukul 4 ini, misanya adalah misa lansia, namun terbuka juga untuk segala usia yang ingin ikut misa di sesi ketiga ini, di mana misa ini dipimpin oleh dan juga dipersembahkan oleh Romo Makarius Maharsono. Lalu nanti Cindy dan juga saudara, misa sesi keempat atau misa penutup di hari Natal 2025 ini akan digelar pada pukul 6 sore atau pukul 18.00. Ini merupakan misa umum. Ini bisa diikuti semua usia begitu ya, dan akan dipimpin oleh Romo Hadi Rudi Hartoko. Untuk kedua misa
misa ini baik di misa sesi ketiga dan misa sesi keempat atau misa penutup tidak ada registrasi, jadi umat yang ingin beribadah di gereja katedral ini bisa langsung masuk dan mengikuti ibadah di gereja katedral Jakarta. Kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, untuk gereja katedral Jakarta ini melaksanakan 4 kali misa di hari Natal 2025 ini, dan pagi tadi sudah menggelar 2 sesi misa, di mana misa pontifikal ini dimulai pada pukul 8.30 dan dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo, dan ini diikuti sekitar 3.000 orang, dan misa ini memang harus registrasi begitu ya, atau mendaftar untuk mengikuti misa pontifikal. Dan misa kedua atau misa sesi kedua tadi adalah misa keluarga dan juga diikuti oleh anak-anak. Ini dimulai pada pukul 11 pagi, 11 siang maksud kami, dan ini dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Dan untuk misa keluarga ini pada pukul 11 tadi diikuti kurang lebih dari 2.000 orang. Dan hingga saat ini, Cindy dan juga saudara, misa sesi ketiga ini masih berlangsung, di mana tadi dimulai pada pukul 4 sore atau pukul 16.00. Cindy. Dari Jakarta kita bergeser ke Makassar, ada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufron, kalau di sana seperti apa pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Bethel Indonesia Makassar? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara, betul sekali kalau memang di tempat lain dilaksanakan dengan sukacita penuh hikmat, di Makassar juga tidak jauh beda, khususnya di Gereja Bethel Indonesia BFC atau Blessed Family Church yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Makassar ini sudah menggelar Natal, ibadah Natal dengan hikmat dan penuh sukacita sejak pagi tadi, kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Di tempat saya melaporkan saat ini, memang ini adalah situasi bagaimana tempat ataupun juga Gereja Bethel Indonesia, dan memang kalau bisa dilihat ini saudara, tadi pagi ibadah ini dilaksanakan secara offline dan juga online. Offline yang hadir ini kurang lebih ada 150 jemaat, dan juga kemudian pengurus Gereja Bethel Indonesia sendiri ini juga melakukan siaran langsung gitu ya di kanal-kanal resmi milik GBI BFC yang ada di Kota Makassar, baik di sosial media Instagram maupun juga YouTube, untuk memastikan semua jemaat GBI BFC ini bisa mengikuti serangkaian ibadah Natal hingga selesai. Pihak keamanan juga terus melakukan pemantauan dan juga bersiaga di sekitar lokasi untuk bisa memastikan setiap proses ibadah Natal di Kota Makassar, khususnya juga di GBI ini, bisa berjalan juga aman dan juga tentram. Untuk ibadah Natal pada hari ini di GBI BFC Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Pendeta Jimmy Tawaluyan, dan juga untuk ibadah tahun ini mengangkat tema Tuhan Yesus datang untuk memberkati keluarga. Di dalam penyampaian dan juga khotbahnya oleh pendeta tadi juga mengajak seluruh jemaat untuk bisa memperkuat iman, terus kemudian menjaga keharmonisan keluarga. Untuk rangkaian ibadah Natal tadi dibuka dengan nyanyi-nyanyian, kemudian firman, dan juga ditutup dengan khotbah, dan juga mengajak seluruh keluarga untuk tetap bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari keluarga mereka masing-masing. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar. Sebelumnya ada Rahma Piliang dan Bimo Wicaksana dari Gereja Katedral Jakarta. Sesaat lagi di Kompas Petang, sepasang pelaku penipuan emas palsu diamuk warga di Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah korban dan warga. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sepasang pelaku penipuan emas palsu melepaskan tembakan ke warga saat hendak ditangkap di kawasan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung. Astagfirullah. Pak, tolongin Pak.
Seorang pria dan seorang perempuan yang mengaku sebagai pasangan suami istri dikepung warga karena diduga menjual emas palsu seberat 7 gram dengan nilai 5 juta rupiah. Keduanya diduga menipu sebuah toko emas di pinggiran Jalan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polrestabes Bandung. Pelaku berinisial HJ dijerat pasal penipuan, penganiayaan, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tanpa izin. Sedangkan istri pelaku masih berstatus sebagai saksi. Kasus lainnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang lansia diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena korban merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas rumahnya. Ini Bapak juga kan harus tahu. Ibu, Lah ya, saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari, anaknya bawa kedua ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Wong ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Tiga dong. Ayo, tak kena. Leh. Ayo terus. Oke, apa itu kok gini? Keluar. Ada situ. Ayo tolong. Siapa? Mbak Sari, saya dengan hormat. Monggo Mbak Sari. Video amatir yang Anda lihat tadi menunjukkan saat seorang nenek menjadi korban pengusiran paksa dan kekerasan fisik oleh sekelompok orang. Peristiwa terekam di Dukuh Kubukan nomor 27 Kelurahan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka memaksa nenek Elina keluar dengan dalih lahan itu telah berpindah tangan kepada seseorang bernama Samuel. Nenek Elina dipaksa keluar hingga mengalami luka serius pada bagian wajah, bibir, dan lengan. Saya dengan hormat. Monggo Mbak Sari. Kini rumah nenek Elina sudah rata dengan tanah. Setelah diusir, pelaku yang membawa alat berat langsung menghancurkan bangunan rumah. Selain perusakan, barang-barang berharga serta dokumen penting milik nenek Elina ikut diambil. Kuasa hukum nenek Elina bilang penghancuran rumah itu dilakukan tanpa putusan resmi pengadilan dan tanpa pengawalan polisi. Rumah telah dihuni nenek Elina sejak 2011. Selain merobohkan rumah, mereka turut mengangkut semua barang dan seluruh isi rumah. Datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Kok marah-marah RW gak langsung gak langsung bertindak dah. Kemarin masalah kemarin itu. Iya. Ya kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam keras aksi pengusiran tersebut saat meninjau langsung lokasi kejadian. Saya kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak boleh. Lewat akun Instagram pribadinya, ia mengunggah proses mediasi yang sempat berjalan. Dalam proses itu, Armuji tampak terlibat adu argumen dengan ketua RT, RW setempat serta pihak yang bersengketa. Armuji juga menyebut saat ini proses hukum telah berjalan. Laporan sudah masuk dalam tahap penyelidikan di Polda Jawa Timur dan akan terus dikawal. Harusnya kan pengadilan tuh, bukan cara-cara korak seperti itu namanya.
Lalu sejauh mana pengawalan kasus ini, kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Armuji. Pak Armuji, selamat sore dengan Tifal, Pak. Apa kabar? Tifal, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh informasi yang ditangkap oleh maksud saya dari Pemkot Surabaya, sampai rumah Nenek Elina ini rata dan diusir paksa begini, gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi sedikit saya akan cerita kronologi bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, ini rumah nenek didatangi yang namanya Samuel dan segerombolan orang yang tentunya itu juga ada suruhan Samuel. Terus mungkin memperingatkan Nenek Liana ya yang ada di sana. Tanggal 6 Agustus mereka datang lagi ke tempat Nenek Liana. Samuel dan gerombolan orang-orang yang seperti terlihat dan terekam di dalam video itu. Mereka langsung mengusir Nenek Liana. Dipaksa untuk keluar rumah. Katanya Samuel bilang rumah tersebut sudah dibeli dari yang namanya Elisa. Elisa ini adalah kakak atau saudaranya Nenek Liana yang sudah meninggal. Maka setelah nenek keluar dari rumah tersebut, bahwa selang berapa hari kemudian mereka mengosongkan rumah nenek itu dengan menggunakan alat berat. Tentunya pengosongan itu segala barang-barang yang ada di dalam rumah nenek, baik itu barang rumah tangga maupun dokumen-dokumen resmi seperti sertifikat, mungkin ijazah, ada cucu-cucunya nenek, karena nenek di sana itu adalah mereka yang orang yang belum menikah sampai umur 80 tahun. Dengan 4 saudara, 3 saudaranya juga belum menikah tapi sudah meninggal semua, tinggal nenek seorang diri. Artinya saya begitu ngobrol dengan saudaranya nenek, nenek ini punya warisan yang banyak. Bukan cuma yang sedang disengketakan di sana. Warisannya masih banyak. Dan itu terbukti mereka menyimpan sertifikat yang sekarang ini hilang, dirampas oleh kelompoknya Samuel CS. Oke, sorry saya potong Pak. Saya mau butuh penegasan. Si Samuel ini ada hubungan apa dengan Nenek Elina ini? Sudahkah Anda mengetahui informasi itu? Samuel itu katanya yang membeli dari lahan yang diakui sama mereka, sama Elisa. Jadi mereka mengakui sudah membeli rumah nenek atau lahan dan rumah nenek yang ada di Kubuan Sambikirep sana. Oke, dan setelah Anda menelusuri, kemudian sudah ketahuan ada video seperti itu, Anda coba menelusuri ke sana, sempat mengecek lokasi, sempat ada adu argumentasi, itu argumen apa yang muncul dalam perbincangan Anda saat itu, Pak? Saya berargumentasi bahwa dengan nenek seorang diri, mereka seorang ibu yang berusia 80 tahun, dengan jalan yang sudah ya agak membongkok seperti itu, maka saya langsung pertanyakan kepada RT RW setempat, apakah tidak ada pembelaan dari warga sekitar? Karena mereka di sana adalah mengeroyok, menggeruduk, atau mereka bersama-sama Samuel CS ini. RT RW mengatakan mereka katanya sudah melakukan komunikasi. Tapi kan nggak mungkin. Saya sangat heran. Jadi ketidakmawankan diri, tidak ada empatinya RT RW yang di sana maupun masyarakatnya terhadap nenek tersebut. Ini saya marah. Saya sempat benar-benar melakukan hal yang menyempok pada RT RW yang di sana. Soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal, tindakan yang
mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Oke, nah Sempat dengan nenek itu- dengan kondisi seperti tadi Pak, rumah Nenek Elina ini kan udah rata Pak, udah hancur begitu. Solusi yang ditawarkan Pemkot kepada Nenek Elina ini gimana? Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ. Masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas. Mungkin saya berasumsi bahwa Anda sempat berkomunikasi dengan Nenek Elina. Apakah sepengetahuan Anda atau sepanjang komunikasi Anda dengan Nenek Elina atau mungkin kuasa hukumnya, apakah ada komunikasi antara pihak yang namanya Samuel dengan pihaknya Nenek Elina secara langsung soal sengkarut ini? Ya, tanggal 4 dan tanggal 6 itu mereka mendatangi Nenek Elina untuk mengusir, untuk mengeksekusi pemberitaannya seperti itu. Oh, langsung mengusir ya Pak? Langsung mengusir, tanggal 6-nya langsung mengusir mereka ini. Soal proses jual beli dan semacam itu sama sekali tidak ada? Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Tapi begitu mereka disuruh nunjukkan sertifikat maupun alzaknya pada saat si pengacaranya Nenek Elina, mereka juga belum bisa menunjukkan. Waktu ketemu saya, mereka juga belum membawa surat maupun bukti-bukti kepemilikan atau jual beli. Saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap Nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Tadi Anda sempat singgung bahwa dari pihak lingkungan kediaman Nenek Elina ini tidak memberikan respon apapun saat Nenek Elina diusir dari rumahnya. Apakah sebelum ada eksekusi itu Pak, dari pihak RT RW sempat melakukan mediasi antara Nenek Elina dengan masalah lahan ini? Keterangan dari RT setempat seperti video yang saya unggah, ini Samuel pernah mendatangi RT. Nah, kalau mendatangi RT kan saya sempat curiga. Loh, kamu didatangi RT-nya, berarti kamu kenal dan sudah pernah tahu, sudah pernah komunikasi. Katanya minta tanda tangan apa gitu ya. Katanya RT-nya seperti itu. Tapi kenapa sih nenek seorang diri kok tidak ada pembelaan daripada RT RW setempat sampai adanya pemerataan bangunan tersebut? Memeratakan bangunan itu kan nggak cukup 1 hari, bahkan mungkin bisa 2 hari. Artinya tidak ada penghalangan sama sekali dari RT RW yang ada di sana. Oh, tidak ada penghalangan dari RT RW sehingga bisa dipastikan juga bahwa mereka tidak tahu ada upaya pengusiran itu? Pastinya tahu. Kalau ada pengusiran tahulah pastinya. Karena apa? Karena yang namanya Samuel ini sudah pernah mendatangi RT, pamitan untuk mungkin mengadakan pengosongan rumah tersebut. Bakal coba diajak lagi komunikasi Pak dari Pemkot kepada pihak RT RW ini untuk bisa bikin clear lagi perkara ini. Jadi gini, seperti apa yang sudah kita sampaikan, kita langsung komunikasi kepada RT RW setempat. Mereka ini kan mengakui bahwa Nenek Elina ini sudah 11 tahun di situ. Artinya kehidupan sehari-harinya mereka lebih tahu lah daripada saya. Lebih tahu lah. Mereka seorang diri, bahkan mungkin di situ cuma ditemani sama seorang apa ya, tak bilang saya cucu apa-apa ya, di sana itu seperti itu. Tapi kalau RT RW sampai tidak ada respon atau penghalangan dalam pengusiran maupun penghancuran rumah nenek tersebut, ini saya bilang ya sangat kebacut, sangat ironis sekali lah. Hal semacam ini. Saya sebagai kepala daerah sangat menyayangkan. Ini sehingga bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Nenek Elina ini, apakah bentuk pendampingan hukum juga akan dijalankan sampai kemudian clear masalah ini Pak? Kalau pendampingan hukum, karena Nenek Elina ini kan sudah didampingi oleh lawyer-lawyer yang ada di
sana. Artinya kita tetap mensupport. Andai kata butuh pendampingan pakar-pakar hukum yang lainnya, ya kita pasti akan membantu dan akan memberinya. Kita tetap berkomunikasi dengan lawyer yang mendampingi Nenek Elina sekarang ini. Baik, Pak Armuji, terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Kami akan kembali di informasi Wakil Bupati Aceh Tengah, Muhsin Hasan, nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai dengan sling saat meninjau korban banjir di daerah terisolasi. Dan setelah jeda berikut, kami akan mengajak Anda berbincang dengan prajurit TNI yang merayakan Natal jauh dari keluarga saat bertugas di daerah bencana Sumatera Utara. Tetap bersama kami. Bertemu kembali, Saudara. Wakil Bupati Aceh Tengah nyaris terjatuh saat melewati sungai menggunakan sling saat akan meninjau korban banjir. Karangampar, Bantan Rejo, Bergang. Bismillah. Wakil Bupati Muhsin Hasan harus menyeberangi sungai menggunakan tali baja atau sling karena jembatan masih terputus pada Rabu kemarin. Namun di beberapa saat akan menyeberang salah satu pengait yang tersambung sempat terlepas sehingga Muhsin nyaris terjatuh. Kondisi ini terekam diduga akibat kelebihan beban karena sepeda motor ikut diseberangkan. Meski salah satu tali sling pengait terlepas, namun Muhsin selamat dari insiden ini. Kecamatan Ketol Aceh Tengah yang dikunjungi Wakil Bupati merupakan salah satu daerah yang masih terisolasi imbas banjir bandang di Aceh. Kami ajak Anda ke Biren. Sebulan pasca bencana, jembatan Pantelong masih terputus. Akibat putusnya jembatan ini, aktivitas warga ikut terganggu. Warga masih menyeberangi sungai menggunakan kabel sling atau perahu sederhana dengan tingkat keamanan yang rendah. Jembatan Pantelong merupakan jembatan yang menghubungkan dua kecamatan serta menjadi akses utama bagi 16 desa. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses aktivitas masyarakat sekitar. Terbagi 3 keping, sebelah Kubu, sebelah Belang Panjo, dan di tengah. Untuk akses jalan ini menghubungkan Kecamatan Pesangan, Siblakrung, dan Makmur, dan ada 19 desa yang ada di Kecamatan Siblakrung. Daripada bot, yang ada satu bot yang berada di jembatan, dan sling. Sling itu ada keranjang. Jadi mereka menggunakan alat tersebut untuk penyeberangan. Di tempat lainnya, masih dari Aceh, pasca bencana, akses jalan ke Kecamatan Pininggayo Lues masih terputus. Material banjir dan longsor masih menutupi akses sejumlah titik.
Upaya pembukaan jalan hingga kini masih berjalan. Kapolres Gayo Luas bersama Bupati dan Wakil Bupati mengawal pembukaan jalur demi memastikan jalur ke Kecamatan Pining kembali bisa dilintasi. Untuk mempercepat distribusi logistik dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Gayo Luas, TNI terus mengawal pembangunan jalur alternatif yang menjadi satu-satunya akses penghubung antara Kabupaten Gayo Luas Aceh dengan Kota Medan, Sumatera Utara. TNI turut menjamin pengamanan dengan sistem buka tutup jalan saat proses pembangunan berlangsung. Tak hanya itu, TNI ikut mengawal distribusi sembako ke pelosok-pelosok daerah terdampak. Ada satu kisah menarik saat TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan ke warga terdampak bencana di Gayo Luas Aceh. Warga terdampak memberikan durian kepada anggota TNI AU. Durian ini sebagai ucapan terima kasih warga kepada TNI AU yang selama ini selalu membagikan bantuan kepada mereka via udara. Dengan helikopter Karakal TNI AU mendistribusikan bantuan kepada warga yang hingga kini masih terisolasi. Dari Sumatera Utara, warga korban bencana merayakan Natal tahun ini dengan penuh kesederhanaan. Natal dijalankan atau dijadikan sebagai momen kembali bangkit menata hidup pasca bencana. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon di Tapanuli Tengah menjadi saksi bisu bagaimana dahsyatnya banjir bandang yang merusak hampir semua bangunan di sekitarnya. Gereja yang masih berdiri tegak ini pun menjadi tempat umat Kristiani untuk merayakan Natal tahun ini. Suasana khidmat pun begitu terasa saat perayaan Natal di gereja ini. Di tengah duka, korban banjir bandang tetap melaksanakan misa dengan penuh rasa syukur. Tradisi makan bersama pun masih tetap dilaksanakan, meski tak semeriah tahun sebelumnya, karena tahun ini tak banyak makanan yang disiapkan dan sebagian berasal dari bantuan yang diberikan untuk korban bencana. Natal pun dijadikan momen untuk kembali bangkit dengan perharapan kepada Tuhan. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Orang-orang yang baik sama kami, yang memberikan bantuan donasi, secara khusus secara materi, langsung kami bagi-bagikan sebagai hadiah Natal. Kalau tahun lalu kami semuanya bernatal di sini, makan bersamanya, itu harus dikumpul dari jemaatnya. Dan nasinya pun bawa sendiri dari rumah. Sekarang oleh karena orang-orang yang penuh dengan kasih telah memberikan doa dan bantuannya kepada kami. Tak mau terus terpuruk, perayaan Natal pun dijadikan momen untuk kembali bangkit. Ini juga yang terlihat dari Jemaat Gereja Katolik Protestan Angkola GKPA di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita membuat fotobootnya, kita membuat ada boneka salju, ada bunga Natal, ada balon-balon, pokoknya supaya suasana Natal lah, supaya tidak berduka. Gereja ini akhirnya bisa digunakan untuk perayaan Natal setelah warga dibantu anggota TNI membersihkan gereja dari lumpur dan tumpukan kayu.
Sukacita Natal terasa dalam kesederhanaan. Sukacita Natal juga menjadi momen kembali bangkit, menata hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Natal tahun ini juga turut dirayakan para anggota TNI yang masih bertugas di lokasi bencana. Meski jauh dari keluarga, mereka tetap menjalankan tugas mengabdi kepada negara dengan membantu para korban bencana. Dalam momen Natal kali ini, saya akan ajak berbincang salah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang merayakan Natal di tengah tugas membantu korban bencana di Aceh. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Praka Yunaswer Talalus. Tim Satgas Gulbenkal Yonzipur 5 ABW Kodam 5 Brawijaya yang saat ini berada di Aceh Utara. Selamat sore, Bang Yunaswer, apa kabar Bang? Selamat sore, siap, baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Ini hitungannya udah berapa lama ya Bang Anda berada di Aceh Utara Bang? Kami kurang lebih 1 minggu di daerah bencana. Tepatnya di Desa Trabelakan, Belantrakan, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dan di hari Natal ini masih sempat beribadah dulu atau mungkin langsung menjalankan tugas Bang? Cerita lebih banyak Bang. Untuk kegiatan ibadah perayaan Natal kami laksanakan di Kota Laksemawe di Gereja Metodik Laksemawe. Setelah itu baru kami bergabung bersama rekan-rekan dan masyarakat di daerah ini. Dan masih sesulit itukah Bang daerah tempat Anda memantau di Aceh Utara untuk akses, menyalurkan logistik masih sulit gara-gara masih terisolasi atau gimana Bang di situ? Untuk sementara sudah lancar. Namun untuk beberapa rumah yang terendam longsor, ada juga rumah yang hanyut dan akses jalan yang terputus. Untuk saat ini kami dari Satuan Yonzipur 5 Kodam 5 Brawijaya membantu untuk membersihkan beberapa rumah seperti masjid, sekolah SD dan puskesmas, serta jembatan yang sementara berada di Desa Belantrakan ini. Iya. Dan perbaikan jembatannya masih berjalan sampai sekarang dan sudah bisa dilintasi itu Bang? Siap, ini sementara kami kerjakan dengan masyarakat, dibantu sama masyarakat. Bang, saya mau tahu dulu nih Bang, Anda sudah bertugas sekian lama, boleh tahu Anda sudah bertugas berapa lama sebagai prajurit TNI? Saya sudah bertugas, sudah 8 tahun kami sudah bertugas. Dan selama 8 tahun itu belum pernah pulang kampung Bang, belum Natalan sama keluarga atau sempat pulang dalam berapa tahun ke belakang Bang? Untuk merayakan Natal bersama keluarga sudah 8 tahun kami belum. Tapi kalau ada cuti tahunan kami ambil untuk pulang kampung. Nah, untuk momen Natal diberikan cuti 3 hari. Kemudian kami punya rumah itu di Maluku, tepatnya di Desa Otai, Kecamatan Tenes, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jadi kami tidak sempat untuk ke sana. Tapi saya harus tahan dulu di situ karena tampaknya kami ada yang mau bergabung juga untuk berdiskusi, tampaknya mau berbagi cerita dengan hal yang sama nih. Seperti yang
Bang Yunaswer rasakan juga seperti saat ini. Halo, selamat sore dari Jakarta. Halo Bapak. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan siapa ini saya berbicara ini sekarang Bapak? Dengan Bapak. Dengan anak dari Yun. Oke. Ini sepertinya, sorry saya harus tegasin dulu nih. Ini dengan bapak dan kakaknya Bang Yunaswer, betul? Betul. Oke. Boleh mendekat ke sumber suara nih, kami kurang terdengar suara bapak dan abang sekalian dengan jelas ini. Ini betul ya dengan bapak dan kakaknya Bang Yunaswer, betul ya? Siap, betul. Oke, mumpung kami bisa hubungkan Anda dengan Bang Yunaswer, mungkin ada yang mau disampaikan langsung ke Bang Yunaswer. Bang Yunaswer, bapak dan saudara Anda sedang terhubung lewat Zoom saat ini. Boleh langsung disapa, Bang Yunaswer. Selamat sore, selamat Natal bagi keluarga. Halo, di kampung halaman. Semoga kami bisa bertemu di hari Natal di tahun depannya. Yun, Bapak dan anak kami sementara ditugaskan di Aceh. Sementara kami dalam keadaan baik-baik. Dengan Pak Esau ya, betul Pak Esau? Iya. Pak Esau, ini kan 8 tahun Bang Yunaswer belum pulang ke Maluku Tengah. Apa yang dirindukan kalau Natalan Pak? Bareng Pak Yunaswer ini. Kalau ada waktu, Bapak rindu kalau ada waktu bisa pulang. Bisa Natal dengan keluarga. Biasanya kalau Natalan kebiasaan apa yang dilakukan di rumah Pak kalau Yunaswer ada di rumah? Kami kumpul keluarga, anak cucu, adik kakak semua andai tolak di rumah. Ada masakan favorit Pak dari Pak Yunaswer ini kalau biasanya Natal atau hari-hari besar, apa yang paling dikangenin gitu Pak? Wajib buatan mama. Oke. Bang Yunaswer, apa nih Bang yang dirindukan? Ini mumpung udah terhubung dengan bapak dan saudaranya Bang Yunaswer nih, yang paling dirindukan betul di momen Natal biasanya nih sebelum jadi prajurit TNI, apa Bang? Kalau untuk makanan yang dirindukan itu ada kue waji, ikan bakar, yang utama itu pelukan hangat dari orang tua yang kami rindukan. Oke. Mumpung masih terhubung nih Pak Esau dan abangnya Bang Yunaswer, boleh tahu nama Bang siapa, dengan Bang siapa saya bicara nih Bang? Ya, mungkin saya tersandua kita lalu. Saya kakaknya Yunaswer Talalus. Saya anggota TNI dan bertugas di kampung halaman. Saya melaksanakan tugas di kampung saya. Apa doa untuk Bang Yunaswer ini, Bang Paulus? Sebagai seorang prajurit TNI, saya berdoa kepada seluruh prajurit TNI yang sementara ini melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumatera. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, kesehatan, semoga dapat melaksanakan tugas dengan segala baik. Harapannya saya, semoga mereka sehat-sehat
selama melaksanakan tugas, penanggulangan bencana, dan bermanfaat kepada masyarakat Aceh maupun Sumatera. Amin. Itu doa kami semua. Bang Luki, Pak Esau, terima kasih banyak. Semoga Natal Anda menyenangkan di Maluku Tengah. Bang Yunasfer, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Semoga Natal Anda juga menyenangkan di tengah tugas ini. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama Kompas TV. Selamat sore semuanya. Selamat Natal untuk Anda semua. Selamat Natal. Selamat sore. Sementara melaksanakan tugas di Aceh dan Sumatera. Semoga sehat selalu. Amin. Itu doa kita semua. Terima kasih semuanya. Siap. Kami akan kembali usai jeda. Aliran dana kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus diselidiki KPK. Selain selebritas Lisa Mariana, KPK juga membuka kemungkinan memeriksa mantan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Cindy Permadi. Saudara, aliran dana kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus diselidiki KPK. Selain selebritas Lisa Mariana, KPK juga membuka kemungkinan memeriksa istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dan orang lain yang diduga menerima aliran dana dari RK. Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB dipastikan tak hanya berhenti pada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dugaan aliran dana korupsi perkara ini yang mengalir ke sejumlah orang terdekat RK juga mulai didalami KPK. Setelah sebelumnya memeriksa selebgram Lisa Mariana, KPK membuka peluang untuk memeriksa istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran uang dalam perkara ini. Budi menyebut KPK menelusuri mulai dari pembelian aset hingga adanya pihak lain yang menerima aliran dana yang dipersoalkan. KPK tidak berhenti di Pak RK saja, KPK melakukan follow the money. Ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja. Nah, ini kemudian ditelusuri apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset atau dialirkan kepada pihak-pihak lainnya. Ini yang menjadi basis teman-teman penyidik melakukan penelusuran, pelacakan kemana saja aliran uang ini. Untuk apa, untuk siapa, ya, ini terus didalam. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman yang ikut memantau penanganan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan BJB, meminta KPK serius mendalami aliran dana ke orang sekitar Ridwan Kamil. Ternyata pengembangannya ada dugaan aliran dana yang diduga dana dari BJB yang terkait dengan RK yang kemudian dengan beberapa perempuan yang sudah mengaku kan Lisa Mariana, sudah mengaku bahkan dipanggil sini. Nah, hari ini ada informasi ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya, itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E itu. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak tahu menau soal korupsi di Bank BJB. Ia menjelaskan dana temuan KPK yang diduga sebagai dana non-budgeter sebagai dana pribadi dan tidak terkait dengan perkara yang disidik KPK. Aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB, KPK sudah menggeledah rumah, menyita dokumen dan kendaraan Ridwan Kamil. KPK juga memeriksa selebgram Lisa Mariana pada 22 Agustus lalu terkait dugaan aliran dana pemberian RK.
Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain. Kementerian Luar Negeri resmi melayangkan aduan kepada otoritas Inggris terkait tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Kementerian Luar Negeri melaporkan tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue ke otoritas Inggris atas perbuatan melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan tidak pantas yang dilakukan aktris film dewasa Bonnie Blue atau Tia Emma Blinger di depan Kedutaan Besar RI di London, Inggris dan beredar luas di media sosial. Yvonne menegaskan kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan, apalagi menghina simbol kehormatan negara lain. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, Bonnie Blue bersama belasan warga negara asing yang diduga akan memproduksi konten film dewasa di Bali digerebek Satreskrim Polres Badung, Bali. Mereka ditangkap di sebuah villa yang digunakan sebagai studio di kawasan Pererenan, Badung. Selain memeriksa, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya mobil bak terbuka yang digunakan sebagai properti dalam pembuatan konten dewasa itu. Usai penggerebekan, Bonnie Blue menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 12 Desember lalu. Perempuan 26 tahun itu disidang bukan karena kasus pornografi, melainkan menjadi terdakwa pelanggaran lalu lintas. Bonnie bersama rekannya, Liam Andrew Jackson, menggunakan mobil pickup untuk mengangkut sejumlah WNA membuat konten di media sosial. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan bukti konten asusila dan hanya menemukan pelanggaran lalu lintas. Dalam persidangan, Bonnie Blue dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200.000 karena menggunakan mobil pickup tidak sesuai peruntukannya. Usai persidangan, Bonnie Blue dan rekannya langsung dideportasi oleh pihak imigrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas langkah Kemlu mempersoalkan aksi aktris film dewasa Bonnie Blue yang dinilai menghina bendera merah putih di depan KBRI London, Inggris. Bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang. Prof. Hikmahanto, bagaimana Anda melihat langkah Kemlu dan KBRI mengadukan kasus ini ke otoritas sana? Apakah ini adalah langkah yang tepat? Menurut saya langkah yang tepat ya, karena memang peristiwa ini kan terjadinya di London ya. Dan tentu kalau kedutaan besar merasa bahwa ini merupakan tindakan yang tidak seharusnya, maka kedutaan besar akan menyampaikan hal ini ke otoritas tempat, yaitu kepolisian di London. Dan saya mendengar bahwa duta besar kita juga sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah Inggris. Meskipun kita harus paham bahwa masalah ini bukan masalah antar dua negara. Jadi yang melakukan tindakan ini kan adalah warga negara Inggris ya, bukan oleh oknum pemerintah Inggris. Kalau oknum pemerintah Inggris tentu kita bisa kejar begitu. Tetapi karena ini yang dilakukan oleh warga negara Inggris, tentu kita bisa menyampaikan ketidaksukaan kita kepada pemerintah Inggris melalui Kementerian Luar Negerinya di sana, dan ini sudah dilakukan. Nah, sekarang ini yang kita tinggal menunggu follow up dari apa yang dilakukan oleh polisi Inggris. Karena saya sendiri tidak tahu jelas apakah pelecehan terhadap bendera negara sahabat itu di Inggris itu merupakan suatu tindak pidana yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian di Inggris. Karena sekali lagi di Inggris mereka punya hukum mereka sendiri, sistem mereka sendiri. Kalau di Indonesia memang itu bisa gitu ya, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Bendera. Tetapi sekali lagi ini berlakunya di Inggris sehingga
kita tidak tahu seperti apa Oke. nanti yang akan dilakukan oleh polisi Inggris. Oke, tapi Prof, kalau misalnya kita memang mau mempersoalkan ini, apalagi langkah yang bisa kita lakukan? Apakah misalnya melakukan blacklist dari imigrasi, perlu sejauh itukah? Blacklist dari imigrasi sebenarnya sudah dilakukan. Yang saya tahu bahwa yang bersangkutan ini kan dideportasi dan sudah di blacklist untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, sebenarnya kita harus hati-hati karena Bonnie Blues ini memang di mana-mana memunculkan kontroversi, termasuk di negara lain ya, di Australia misalnya. Dan menurut saya jangan kemudian kita hanyut dalam provokasi yang bersangkutan lakukan. Ya, jangan sampai ini mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Inggris karena ini tidak merepresentasikan pemerintah Inggris. Kedua, bahwa kalaupun kita mau paksakan, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya di dalam hukum di negara Inggris itu misalnya ya tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Kita juga harus paham juga di negara-negara, banyak negara kalau kita lihat banyak bendera-bendera negara itu diinjak-injak. Bahkan mohon maaf, kita di Indonesia pun kalau kita tidak suka dengan satu pemerintahan kebijakan gitu ya, para pendemo itu juga kadang-kadang juga menginjak-injak bendera kita. Nah, oleh karena itu yang saya minta adalah, yang saya berharap adalah pemerintah kita sudah melakukan melalui Kedutaan Besar Inggris apa yang bisa dilakukan, tetapi sekali lagi jangan sampai kita terprovokasi. Oke, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Prof, sehat selalu. Terima kasih. Kami akan kembali di informasi kembali dibuka setelah 13 tahun, warga antusias mengunjungi wisata edukasi Planetarium Jakarta. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat hingga Kamis sore masih padat. Kepadatan terjadi akibat peningkatan jumlah kendaraan dari Jakarta menuju arah Bandung, Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah. Kepadatan juga karena ada antrean kendaraan yang akan masuk rest area kilometer 57 arah Cikampek. Polisi menerapkan rekayasa lalin kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga 65 dan buka tutup rest area kilometer 57 untuk urai kepadatan. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta ramai wisatawan. Cuaca terik tidak menyurutkan semangat wisatawan berfoto dan belanja di area Malioboro. Di libur Nataru, Yogyakarta jadi destinasi favorit warga. Di Jakarta, Planetarium jadi destinasi yang dipilih warga untuk menghabiskan waktu libur Nataru. Dibuka kembalinya Planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, disambut antusias oleh warga. Planetarium Jakarta kini hadir dengan sejumlah pembaruan dari sisi fasilitas maupun teknologi, seperti teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita pantau suasana liburan Natal di Planetarium Jakarta dan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Kita ke Jakarta dulu. Ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Gahniar. Rizka, seperti apa antusiasme warga di sana? Sangat antusias sekali sini dan juga saudara. Tadi kami memantau ketika kami tiba di gedung Ismail Marzuki ini, dari masyarakat Jakarta ini kemudian tampak mengantri begitu untuk menyaksikan visual yang akan disampaikan ataupun ditunjukkan oleh Planetarium Jakarta. Karena memang yang menjadi menarik adalah setelah 12 tahun Planetarium Jakarta ini kembali beroperasi karena dengan pembaruan dan juga teknologi yang lebih canggih. Jadi memang tampaknya masyarakat Jakarta cukup antusias. Namun yang jadi catatan Cindy dan juga saudara adalah tampaknya masyarakat ini belum teredukasi dengan baik terkait dengan bagaimana cara untuk mengakses tiket yang dipergunakan untuk dapat menyaksikan visual di Dome Theater begitu ya, Planetarium Jakarta. Karena memang tadi tampak cukup antrian yang sangat panjang karena sebetulnya masyarakat dapat mengakses tiket ini melalui link yang memang sudah yang sudah disiapkan oleh Planetarium Jakarta. Karena memang
dengan link ini mereka tidak perlu mengantri, kemudian dapat menggunakan tiket ini langsung dapat menyaksikan visual-visual mengenai edukasi planetarium, tata surya, dan juga kemudian planet-planet yang dapat disaksikan oleh anak-anak. Dan kemudian yang jadi catatan juga adalah untuk tiket ini digratiskan untuk pelajar selama 3 bulan ke depan. Namun untuk orang tua yang mengantar ataupun yang mendampingi ini mereka harus bayar sebesar 10.000 per hari. Show yang akan disampaikan ataupun yang diberikan oleh Planetarium di Jakarta ini ada 3 show. Jadi memang perlu dicatat waktu-waktunya, ada pukul 9 pagi, ada kemudian pukul 11 siang, dan juga kemudian pada hari ini pada pukul 4 sore. Jadi memang ini cukup tinggi antusias masyarakat Jakarta yang tidak dapat berlibur keluar kota, mereka bisa menghabiskan waktu mereka di Planetarium Jakarta. Cindy. Antusiasmenya tinggi kalau di Planetarium Jakarta. Kalau di Yogyakarta, Senot Puji dan juga Gesi Lutfia, seperti apa keramaian di libur Nataru ini? Karena sedikit kepada tempat saya berdiri saat ini, Taras Pasar Arjo Yogyakarta, memang sangat padat sekali. Semakin sore ditampaknya wisatawan yang hadir di Beringharjo, kemudian Malioboro dan juga sekitarnya ini semakin ramai. Saya di sini dari pagi, dan juga saudara, saya melihat begitu antusiasnya masyarakat yang wisatawan tentunya yang tidak hanya berasal dari Yogyakarta, namun juga berasal dari beberapa kota-kota lain seperti Jakarta, Bogor, Jawa Timur yang memang hadir untuk berwisata. Fokus untuk wisata hari ini memang tidak jauh-jauh dari Malioboro. Salah satunya ini yakni pusat oleh-oleh Pasar Beringharjo. Tadi sempat kami masuk ke dalam begitu ya untuk melihat-lihat, ternyata tidak ada satu kios pun yang jadi memang baik kios makanan, kemudian kios jasa mata begitu, serta batik dan oleh-oleh khas di Jakarta lainnya ini memang diserbu oleh wisatawan. Selain itu juga kami tadi sempat berbincang-bincang begitu ya dengan penjual di Pasar Beringharjo. Mereka menyebut bahwa kenaikan jumlah wisatawan ini dirasakan sudah sekitar 1 minggu yang lalu begitu. Jadi mulai dari weekend kemarin sampai dengan libur hari ini memang cukup banyak sekali masyarakat yang memilih Yogyakarta sebagai tujuan wisata. Tentunya hal ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para penjual atau pelaku UMKM di Pasar Beringharjo sendiri. Jadi mereka mengaku bahwa omset yang mereka peroleh pada libur Natal dan juga tahun baru ini meningkat cukup drastis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan Senot Puji dari Pasar Beringharjo Yogyakarta. Sebelumnya Fedriska Ananda dan Gahniar dari Planetarium Jakarta. Seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena korban merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas rumahnya. Informasinya sesaat lagi. Seorang lansia di Surabaya diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan mencuat karena korban merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah. Video amatir menunjukkan seorang nenek menjadi korban pengusiran paksa dan kekerasan fisik oleh sekelompok orang. Peristiwa terjadi di Duku Kuwuan nomor 27 Lontar, Surabaya. Mereka memaksa nenek Elina keluar dengan dalih lahan telah berpindah tangan kepada seseorang bernama Samuel. Elina dipaksa keluar hingga mengalami luka serius. Kini rumah nenek Elina sudah rata dengan tanah. Setelah diusir, pelaku yang membawa alat berat langsung menghancurkan bangunan rumah. Selain perusakan, barang-barang berharga dan dokumen penting milik korban turut diambil. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo ditemani anaknya Didit Hedi Prasetyo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Kasespri Rizky Irmansyah. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam di kediaman Kapolri di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Dalam momen Natal kali ini, Kapolri menggelar open house di kediamannya.
Ada momen bahagia saat TNI AU salurkan bantuan ke warga korban bencana di Gayo Luwes. Warga terdampak memberikan duren kepada anggota TNI AU. Korban banjir di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Gayo Luwes memberikan sejumlah duren kepada anggota TNI AU saat menyalurkan bantuan udara dengan helikopter Karakal TNI AU. Duren ini sebagai ucapan terima kasih warga kepada TNI AU yang selama ini selalu membagikan bantuan kepada mereka via udara. Total ada sekitar 1 ton bantuan logistik yang disalurkan kepada warga. Demikian Kompas Petang. Untuk Anda yang merayakan Natal, semoga hari Anda menyenangkan. Saya Tifal Solesa. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Selamat Natal kembali.